Eh, Baik, terima kasih. Di kesempatan kali ini saya ingin membantu ibu bapak guru mengenai masalah yang dihadapi tentang absensi online melalui Google Form yang kemarin. Pertama, silahkan kembali buka Google Chrome-nya. Kali ini akan saya jelaskan secara sangat perlahan, jadi mohon bersabar karena videonya mungkin akan sangat panjang sekali. Pertama, pada tab Chrome silahkan dibuka Google Form-nya, form sign in. Google Form sign in, silahkan diketik form. Ketik form, ini masuk, klik Google Form sign in-nya. Kemudian saya ingin menjelaskan panel pertama. Tab panel yang ada di atas ini, adalah untuk memulai form baru atau memulai kuesioner baru atau memulai pertanyaan baru. Yang plus ini memulai pertanyaan kosong baru, dan yang di sebelah kanannya adalah memulai template yang sudah ada pertanyaannya sendiri. Misalkan penilaian tentang soal-soal, informasi kontak, dan selanjutnya ada undangan pesta. Itu template yang mana sudah dijelaskan di sana. Ditambahkan template-nya, jadi sudah berisi pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang plus ini adalah yang kosong. Kemudian bila ibu bapak ingin mengedit form yang sudah dibuat, maka akan ada di bawahnya nih, sebagian bawah. Silahkan di scroll, nih ada di bagian bawahnya. Ini saya punya sedikit form, ada 6 buah form. Silahkan dilihat di bagian bawahnya. Kemudian pilihlah form yang ingin ibu bapak edit. Misalkan saya biologi kelas 11 MIPA. Silahkan diklik. Nah, maka akan sudah ada respon. Ini adalah list pertanyaan. Tab pertama list pertanyaan. Tab kedua ini yang pada sini, bisa dilihat di mouse saya. Tab respon. Nah, tab respon adalah tab respon dari siswa. Respon dari siswa. Ada nama dan seterusnya, ada kelas dan lain sebagainya. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai beberapa hal yang mungkin ada miskomunikasi atau miskonsepsi dari video yang kemarin. Saya akan jelaskan sedetail-detailnya sekarang secara perlahan. Tab yang ada di atas ini, bagian atas ini yang saya blok, pojok kiri atas ini yang saya blok, itu adalah judul form ibu bapak, agar nanti ketika membuka form tidak tertukar dengan form lainnya. Silahkan dirubah dulu. Misalkan apa namanya, silahkan dirubah agar tidak tertukar dengan form yang lain, agar dia tulisannya bukan form tanpa judul. Ini bagian atas. Kemudian yang bagian ini adalah bagian tab judul dari tanggapan respon kita. Misalkan biologi 11 MIPA. Bagian bawahnya adalah deskripsi dari judul ini. Seperti itu. Form apa ini? Kemudian di tab kedua bisa kita klik dulu. Yang saya buat adalah nama dengan tanggapan respon berupa jawaban singkat. Bisa diklik, bisa dipilih, ada banyak. Saya pilih jawaban singkat karena nama tidak usah panjang-panjang. Kemudian pada kolom deskripsi saya cantumkan ini kolom deskripsi. Kalau tidak muncul kolomnya, bisa diklik bagian titik 3 di bawah sini. Titik 3 di bawah sini ada deskripsinya dicentang. Bagian deskripsi dicentang, validasi respon pun dicentang juga.
pada bagian deskripsi saya tambahkan keterangan gunakan huruf kapital di setiap depan kata. Contoh Ibu Budi Luhur. Ini silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak masing-masing. Kemudian validasinya, ini bagian validasi di bawah akan muncul tab di bawah ini yang saya lingkari dengan mouse. Untuk nama, karena dia pasti akan berupa tulisan, berupa huruf dan kata, jadi saya pilih bagian teks. Ini teks, bukan angka. Jadi kalau kita pilih angka, nanti ketika siswa ingin memasukkan namanya, dia tidak akan bisa memasukkan namanya karena respon tab nama ini harus berupa angka jawaban dari siswa. Makanya kita buat teks. Kita buat teks agar nanti siswa bisa memasukkan namanya. Seperti itu. Ini keterangan keduanya. Kita klik aja berisi karena cuma nama. Kalau kita mau mau mendapatkan respon berupa email, kita bisa tambahkan email, bisa pilih email. Tapi karena ini adalah nama, jadi kita pilih berisi saja. Kita nggak usah isi teks dan kesalahan khususnya, biar tidak terjadi error di siswa, karena kita isi keterangan tambahan di teks. Seperti itu. Kemudian ada kelas. Kemarin beberapa POM saya lihat ada kelas lainnya. Jadi hal itu bisa Ibu Bapak hapus saja opsi lainnya tersebut. Maksudnya, menambahkan opsi lain itu dihapus saja karena kelasnya kan sudah pasti, misalkan 11 MIPA 1, MIPA 2 dan seterusnya. Itu sudah pasti kelasnya, jadi tidak perlu ditambahkan lagi seperti itu. Karena ini berupa menu drop down, jadi menu yang akan turun nanti ketika kita klik bagian kelasnya, maka kita tidak perlu isi validasi respon, karena mereka hanya berfungsi untuk memilih. Mereka tidak berfungsi untuk fungsi dari tab ini tidak untuk mengetik manual siswa, hanya memilih pilihan yang sudah ada. Memilih pilihan yang sudah ada. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, ini yang paling sering diprotes sama siswa kemarin, 2 hari kemarin. Ringkasan materi. Nah, ringkasan materi karena kita buat berbentuk paragraf dan itu adalah ringkasan yang panjang. Jadi kalau bisa Ibu Bapak untuk karakter minimumnya itu dipersedikit lagi. Jangan sampai 1000, 2000, itu kasihan siswanya, karena ini hanya berupa ringkasan saja. Ini adalah POM absen. Jadi ringkasan materi sekilas saja yang siswa dapatkan saat belajar 45 menit tersebut, agar nanti saat waktu mengabsen melakukan presensi 15 menit tersebut, siswa tidak kehabisan waktu hanya untuk mengisi bagian ringkasan materi ini. Jadi karakter minimumnya mungkin diisi 20-50 saja. Saya kira itu 10 kata sudah cukup, kurang lebih cukup lah untuk menampung ringkasan materi. Atau mungkin bisa Bapak Ibu tambah lagi sedikit, asal jangan sampai 2000, 3000, misalkan 2000 karakter. Itu lumayan berat menurut saya, karena ini hanya berupa absensi seperti itu. Itu hanya saran saja. Tapi kalau memang Bapak Ibu masih ingin menambahkan misalkan 1000 kata atau 2000 kata, mungkin saran saya itu dibuat di POM lain, jangan dibuat di POM absensi, karena nanti siswa pasti kekurangan waktu untuk mengisi ringkasan materi, karena ada karakter minimum, jumlah karakter minimum. Atau mungkin jangan diisi, boleh juga, jangan diisi karakter minimum, tapi nanti risikonya ya siswa mungkin saja
menuliskan babnya saja ditulis mungkin saja. Makanya kita buat 50 karakter minimum dengan teks kesalahan khusus, misalkan materi kamu ringkasan kamu terlalu sedikit, ringkasan kamu terlalu sedikit. Menurut saya kurang lebih 50 karakter itu menjadi kurang lebih 10 kata. Kalau satu kata ada 3 buah karakter, 5 buah huruf. Apabila setiap kata ada 5 buah huruf, kurang lebih nanti 10 kata sudah cukup untuk membuat ringkasan materi. Jadi ini adalah minimum. Apabila siswa ingin membuat lebih banyak lagi, nanti diperbolehkan, karena kita buat minimum 50 karakter. Ingat, karakter ini bukan kata, adalah jumlah karakter. Seperti itu. Ingat, ini bagian validasi responnya. Ini adalah bagian bawah, ini adalah bagian validasi respon. Kemudian yang terakhir, yang sering bermasalah adalah di bagian token. Nah, ini ketika kita buat token, respon berupa jawaban singkat pada validasi respon. Nah, ini yang sering berubah-ubah, sering error maksudnya. Mungkin yang error tersebut adalah pada saat mengirim, klik kirim misalkan, pada bagian linknya ketika ibu perpendek misalkan, ketika mengcopy link ini ada satu yang ketinggalan di belakangnya, ada satu bagian link yang tertinggal di belakangnya, kemungkinan seperti itu. Atau mungkin saja ketika Bapak Ibu membuka kembali formnya, kemudian tidak sengaja mengklik bagian token dan tidak sengaja memencet spasi, itu tidak akan terlihat untuk spasi, tidak akan terlihat, tetapi itu akan terbaca di sistem. Saran saya adalah dihapus semuanya, diklik backspace dan delete, dan buat karakter baru, misalnya XC, VB gitu misalkan. Disesuaikan saja, jangan terlalu panjang biar tidak susah nanti siswanya memasukkan token. Seperti itu. Ini juga perlu diperhatikan. Bagian token, pastikan ini adalah kecocokan. Jangan tidak cocok atau tidak berisi. Nanti itu yang menyebabkan error ketika kita menambahkan token ini. Jadi kita pilih kecocokan. Jadi siswa saat memasukkan token harus cocok dengan yang kita buat di sini, yang saya blok. Nah, itu artinya pada proses ekspresi reguler. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, beberapa antara error dan mungkin miskonsepsi. Kemudian respon. Nah, merekap respon. Ini adalah merekap respon. Kita bisa klik respon. Nah, saat ini yang paling penting sekali. Dari kemarin saya banyak mendapat protes dari siswa. Katanya beberapa link yang mereka buka itu responnya sudah ditutup, tidak bisa ngabsen. Nah, jadi seperti itu. Nah, pastikan ketika ibu bapak mengirim linknya ini, pastikan ini sudah aktif. Tesnya diaktifkan dulu. Ini bagian tidak menerima tanggapan. Kita aktifkan dulu. Setelah kita aktifkan ini, baru siswa dapat mengisi form yang kita berikan kepada siswa. Seperti itu. Nah, kemudian saran saya, atau mungkin masukan saja, ketika Bapak Ibu memberikan link absen dan token, mungkin diberi linknya jangan segera ditutup. Misalnya 15 menit diberikan waktu, jangan segera ditutup. Karena mungkin saja ada beberapa siswa yang masih memperhatikan materi, atau mungkin dia
sinyalnya sedang ngandet misalkan atau lain sebagainya, mungkin diberikan selisih waktu beberapa menit baru ditutup lagi. Mungkin 20 menit atau 30 menit baru ditutup. Tapi tetap ibu bapak menyampaikan kepada siswa setelah selesai pembelajaran. Seperti itu. Kemudian ketika respon sudah ditutup, mohon diingat ketika mengirim, ingat dihidupkan dulu tanggapannya. Ketika menyelesaikannya, kalau sudah selesai 20 menit atau 30 menit, silahkan ditutup ini, silahkan ditutup sehingga siswa tidak dapat mengisinya lagi. Dan bagi siswa yang tidak mendengarkan, otomatis dia tidak akan mengabsensi, tidak akan melakukan persensi, seperti itu. Kemudian cara merekap absen ini adalah, pertama, Bapak Ibu bisa klik yang bagian 3 ini. Klik bagian 3. Kemudian klik bagian misalkan ini, dapatkan notifikasi email untuk tanggapan baru. Boleh Ibu setting, Bapak Ibu setting, tapi itu akan membebani email. Seperti itu. Untuk membuat tanggapan bisa diklik bagian sini. Klik bagian ini. Nanti kalau baru pertama kali membuat, maka akan muncul tampilan baru dia. Buat baru gitu, seperti itu. Kemudian ketika diklik di sini, klik yang bagian hijau tambah ini, itu namanya spreadsheet, yaitu Excel dari Google. Kita klik di tab sebelah kanan ini, tab sebelah kanan, maka akan muncul respon siswa semuanya, responnya. Caranya kita untuk merekap semuanya adalah, ini untuk lebih mempermudah Bapak Ibu saja biar tidak dilihat manual. Caranya adalah pertama klik file di sini di pojok, kemudian di download. Yang kita download adalah Microsoft Excel. Kenapa Microsoft Excel? Karena biar bisa kita ubah nanti. Kita download Microsoft Excel. Apabila sudah terdownload, kita buka untuk merekapnya biar lebih mudah. Nah, kita enable editing dulu. Enable editing. Kemudian ini adalah rekapan keseluruhan dari jawaban siswa. Ada 119 tadi, 119 respon. Kemudian untuk merekapnya, karena ini sangat istilahnya berantakan, ada MIPA 4, MIPA 1. Untuk merekapnya, untuk mempermudahnya, kita akan membuatnya dalam bentuk tabel filter namanya. Tabel filter. Caranya yang pertama adalah, ini karena ada spasi, kita hapus dulu. Kita bisa di blok bagian sini, klik di duanya, blok ke kanan seluruhnya, klik kanan, kemudian di delete. Nah, maka akan hilang spasinya. Kemudian silahkan di blok semuanya, di blok manual, atau diklik saja bagian sini, acak saja, tekan Ctrl, tekan A secara bersamaan, Ctrl dan A, yang nanti akan menseleksi seluruh bagian sampai ke bawah yang terisi, yang berisi tulisan seluruhnya nanti. Ctrl A, atau Bapak Ibu bisa blok secara manual semuanya. Kemudian setelah kita blok semuanya, silahkan pilih format as tabel, format as tabel. Saya pakai bahasa yang sederhana saja. Format as tabel, silahkan dipilih yang mana saja warna yang Bapak Ibu sukai. Saya pilih yang cerah saja biar terlihat. Ini warna kuning. Kemudian dipilih, klik OK. Klik langsung OK. Nah, maka akan muncul tabel filter seperti ini. Tabel filter ini dapat Ibu Bapak filter dengan cara memfilter bagian kelasnya, karena biasanya absensinya kan per kelas. Jadi silahkan diklik bagian tanda panah di sini di kelas, klik tanda panah di kelas ini, kemudian silahkan pilih kelasnya. Bisa di select all, semuanya muncul,
atau diklik satu saja. Misalkan apa? MIPA 2 misalkan. Centang MIPA 2, klik OK, maka yang muncul hanya MIPA 2 saja. Seluruh nama siswa di MIPA 2 akan muncul seperti itu. Kalau mau MIPA 4 saja, ingat MIPA 4-nya dicentang, MIPA 2-nya dihilangkan centangnya. Klik OK, maka yang muncul akan MIPA 4 saja. Seperti itu. Kemudian kita setelah direkap absensinya, kita balik lagi ke POM, ke Google POM nih. Kita kembali ke Google Chrome-nya. Saya jelaskan sangat sederhana sekali. Kemudian di bagian Excel-nya ini, di bagian Excel-nya kita tinggalkan saja dulu. Kemudian di bagian formnya, di bagian nih bisa dilihat mouse saya di sebelah pojok kiri atas, diklik bagian form responnya ini, kita hapus dulu responnya karena kita sudah download. Pastikan sebelum menghapus respon, Bapak Ibu sudah mendownload hasil ininya dulu. Hasil respon siswanya sudah di-download terlebih dahulu, baru kita hapus. Apabila sudah dihapus di sini, maka hasilnya tidak bisa kita download lagi. Seperti itu. Kita klik bagian 3 ini, bagian 3, kemudian kita klik hapus tanggapan, hapus semua tanggapan. Ini bertujuan agar nanti rekap minggu depan itu tidak tertumpuk dengan rekap minggu sebelumnya, seperti itu. Jadi kita hapus respon minggu sebelumnya dan pastikan sudah terdownload tadi. Kemudian minggu depan semua POM ini akan kosong dia, sehingga Bapak Ibu tinggal rekap lagi secara manual nanti. Kita klik hapus tanggapan, kita klik hapus semua tanggapan, kemudian klik OK. Maka semua tanggapan akan dihapus dan akan menjadi 0 tanggapan. Ini Excelnya kita close saja dulu. Akan menjadi 0 tanggapan. Ini Excelnya akan masih. Kemudian nanti ketika ada respon baru lagi, ketika kita sudah aktifkan ini, ketika ada respon baru lagi, kita akan buat spreadsheet baru. Jangan spreadsheet yang lama digunakan. Ketika Bapak Ibu mengklik spreadsheet lama, maka yang muncul adalah yang sebelumnya, karena kita belum hapus di bagian Excelnya. Kita baru menghapus di bagian respon dan belum menghapus di bagian di Excelnya. Jadi kita close saja. Caranya adalah kita buat baru tanggapan baru. Klik bagian 3 ini, kemudian pilih tujuan tanggapan. Nah ini, buat spreadsheet baru. Jangan pilih spreadsheet yang sudah ada. Saya ulangi. Apabila sudah ada tanggapan baru, ini sudah aktif, klik bagian 3 ini. Ingat, jangan klik spreadsheet yang lama, klik yang baru. Klik ini, klik yang 3 ini, pilih tujuan tanggapan, kemudian buat spreadsheet baru dengan judul yang sama seperti sebelumnya. Klik buat. Klik buat. Setelah klik buat dan ada tanda di bawahnya spreadsheet telah dibuat, selesai dibuat, maka baru kita boleh mengklik bagian ini yang warna hijau, tambah klik spreadsheet, maka akan muncul respon yang baru. Ini karena belum ada respon, kosong, maka di sini 0 dia, kosong, tidak isi. Nanti apabila sudah semuanya memasukkan respon lagi, silakan ulangi tahap yang sebelumnya. Jadi saya singkat. Pertama, ketika sebelum membagikan kiriman, aktifkan dulu. Nih, ingat, di bagian respon ini menu pertanyaan, ini tab respon, tab pertanyaan, tab respon. Di tab respon kita aktifkan dulu. Kita aktifkan, setelah aktifkan baru klik kirim. Klik kirim. Untuk link di bagian ini bisa diperpendek. Nah, copy, klik saja salin ini. Di bagian sini klik salin, itu yang dibagikan ke siswa. Kemudian apabila sudah dikirim, diberikan tokennya, nanti akan ada banyak respon yang masuk.
Kalau ada banyak respon yang masuk, diingat klik yang 3 ini. Klik yang 3, pilih tujuan tanggapan, buat spreadsheet baru, klik buat. Seperti itu. Klik buat, maka akan muncul. Apabila sudah muncul tulisan spreadsheet di bawah sini, di bawah pojok kiri bawah, spreadsheet sudah berhasil dibuat, seperti itu. Baru diklik bagian ini. Lihat respon di spreadsheet, diklik, akan muncul respon semuanya. Setelah muncul respon semuanya, silahkan di-download lagi. Klik file, kemudian file, download. Download berupa Microsoft Excel. Akan muncul di bawah sini. Saya contohkan lagi, file, download Microsoft Excel. Akan muncul di bawah sini, pojok kiri bawah. Diklik, dibuka. Yang tadi dibuka, maka difilter lagi. Nah, silahkan dilihat atau dimundurkan videonya untuk melihat caranya memfilter untuk rekapan absensi ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan yang masih ada, Bapak Ibu masih mengalami kendala, permasalahan, silahkan langsung tanya ke saya juga boleh. Kemudian tanya ke Pak Super juga bisa. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga pembelajaran online ini dapat berlangsung dengan baik. Sekian, terima kasih.